Dan teritorial Indonesia. Jadi tidak ada yang diperdebatkan lagi. De facto, de jure, Natuna adalah Indonesia. Jadi kalau mereka menangkap ikan atau melaksanakan eksplorasi ataupun eksploitasi sumber daya laut, itu yang dilarang. Itu harus seizin dengan pemerintah Indonesia. Ya, kalau dia hanya lalu lintas, lalu lalang, itu diperbolehkan. Ingin memastikan penegakan hukum atas hak berdaulat kita, hak berdaulat negara kita Indonesia atas kekayaan sumber daya alam laut kita di zona ekonomi eksklusif. Kenapa di sini hadir Pak Kamla? Kenapa di sini hadir Angkatan Laut untuk memastikan penegakan hukum yang ada di sini. Wilayah Indonesia yang tentu penting buat Indonesia melawan semua klaim terhadap wilayah Indonesia khususnya dari Tiongkok gitu. Karena kan ini menjadi persoalan dispute yang juga terjadi bukan hanya di Natuna tetapi di beberapa wilayah Laut Cina Selatan. Jokowi marah, China kembali melarang NKRI ngebor minyak di wilayahnya sendiri. Halo sahabat Bagi Media, pemerintah Indonesia telah menyetujui rencana pengembangan atau Plan of Development atau POD lapangan minyak dan gas di wilayah kerja tuna di Laut Natuna Utara. Peringatan kegiatan Hulu Migas itu dinilai semakin mempertegas hak berdaulat Indonesia di Laut Natuna Utara atau LNU. Langkah ini mengabaikan protes Tiongkok yang pada 2021 lalu sempat meminta Indonesia menghentikan aktivitas pengeboran migas di wilayah tersebut. Sejumlah blok migas yang berada di perairan Natuna merupakan wilayah yang diklaim oleh Tiongkok sebagai wilayah mereka berdasarkan 9 garis putus-putus atau 9 Disland. Langkah ini kembali memicu reaksi Tiongkok. Kapal penjaga pantai Tiongkok terdeteksi lalu lalang di sekitar ladang gas blok tuna di Lautan Natuna sejak 30 Desember lalu. Tidak lama setelah Indonesia dan Vietnam menyepakati batas ZEE. Berdasarkan Konvensi PBB tentang hukum laut UNCLOS, wilayah ujung selatan China Selatan adalah wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia yang diberi nama Laut Natuna Utara. Pengadilan Arbitrase Internasional di Den Haag pada 2016 telah memutuskan klaim Tiongkok mengenai 9 garis putusnya di Laut Cina Selatan. Tidak diakui klaim Tiongkok berdasarkan 9 garis putus. Ini juga memotong teori ZEE Malaysia, Vietnam, dan Filipina. Natuna adalah wilayah Indonesia yang penting untuk melawan semua klaim terhadap wilayah Indonesia, khususnya dari Tiongkok. Karena hal ini telah menjadi persoalan sengketa yang juga terjadi bukan hanya di Natuna, tetapi di beberapa wilayah Laut Cina Selatan. Kawasan Laut Cina Selatan dikenal memiliki cadangan minyak mentah dan gas alam sebesar 17,7 miliar ton. Kandungan gas alam di Laut Cina Selatan juga memiliki sumber kandungan hidrokarbon sebesar 70% gas alam dengan kapasitas 20 triliun kubik per tahun. Ini yang bikin China berupaya mati-matian untuk perairan Laut Cina Selatan sebagai wilayah teritorial mereka. Apalagi di perairan Kepulauan Natuna itu ada 16 blok migas. Dari jumlah itu baru 5 blok yang sudah berproduksi. Sementara 11 blok lainnya masih dalam proses eksplorasi. Cadangan gas untuk blok D Alpha saja mencapai 222 triliun kubik feet atau TCF dan gas hidrokarbon yang bisa dikeruk sebesar 46 PCF. Menjadikan blok ini adalah salah satu sumber terbesar di Asia. Itu belum blok lainnya yang belum diketahui beberapa besar kekayaan migas yang terkandung. Untuk itulah pemerintah Indonesia mengabaikan protes Tiongkok yang sempat meminta Indonesia menghentikan aktivitas pengeboran migas di wilayah tersebut.
selama menilai peningkatan kegiatan eksplorasi migas di Laut Natuna Utara akan mempertegas kedaulatan Indonesia di wilayah tersebut. Pengeboran gas di wilayah Natuna oleh Indonesia adalah bentuk nyata bahwa Natuna adalah bagian dari wilayah Indonesia. Sebagai negara yang berdaulat, tentu Indonesia memiliki hak untuk melakukan hal tersebut. Kalau kemudian menimbulkan terjadinya resistensi oleh Tiongkok terhadap wilayah tersebut, maka hal itu harus dihadapi dengan sikap yang tegas oleh Indonesia. Sepanjang batas wilayah itu menjadi bagian dari wilayah teritorial Indonesia. Lewat pernyataan tertulisnya, Kepala SKK Migas Dwi Sucipto menyatakan pengelolaan hulu migas di wilayah perbatasan tidak hanya semata mengenai hitung-hitungan ekonomi semata, namun juga ada kepentingan kedaulatan negara yang perlu dipertimbangkan. Persetujuan POD akan dilanjutkan dengan pelaksanaan proyek di lapangan tuna. Dengan begitu, akan bertambah aktivitas di wilayah perbatasan yang menjadi salah satu titik panas geopolitik di dunia itu. TNI Angkatan Laut akan turut mengamankan proyek hulu migas itu, sehingga secara ekonomi dan politik menjadi penegasan kedaulatan Indonesia di wilayah tersebut. Pemerintah Indonesia menilai aktivitas yang dilakukan di wilayah lautnya sesuai dengan hukum laut internasional. Namun, jika Tiongkok terus bersikap agresif di wilayah Laut Natuna Utara Indonesia, harus bisa bersikap lebih tegas dan perlu meningkatkan kapasitas kekuatan angkatan laut di wilayah Natuna sebagai langkah antisipasi. TNI Angkatan Laut sendiri menjagakan 5 kapal perang dan 1 pesawat patroli maritim untuk bersiaga di Laut Natuna Utara. Sebagai negara superpower macan Asia yang disegani Amerika dan Rusia, China sengaja menggertak dan mengintimidasi secara halus kedaulatan bangsa kita. Mungkin dalam benak mereka, Indonesia ini bangsa ayam sayur. Amerika segan sama mereka, apalagi di Indonesia, sekali hajar bubar. Namun mereka lupa, bagi NKRI, masalah kedaulatan bangsa tidak dapat diganggu-gugat oleh bangsa manapun. Di belahan dunia ini, harga diri bangsa ini di atas segala-galanya. Bagaimana menurut kalian? Yuk diskusikan di kolom komentar. Merdekalah kita seutuhnya. Merdeka! Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good. Wake up, really gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo.
Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up.